Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan di video ini saya ingin share setup Windows 11 yang saya pakai untuk web development, terutama untuk WordPress development ya. Jadi yang pertama, oh iya, saya barusan beli laptop ya beberapa minggu yang lalu, kira-kira dua minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya beli laptop baru untuk menggantikan laptop saya yang sudah kira-kira berumur 4 tahun ya, jadi sudah agak lama. Dan di laptop yang baru ini ternyata sudah pakai Windows 11. Saya juga nggak tahu sebenarnya waktu saya beli. Ternyata waktu saya dapat sudah Windows 11 dan cukup keren juga. Karena di laptop saya yang lama itu nggak bisa diupdate ke Windows 11 karena prosesornya sudah terlalu kuno ya kayaknya. Ya, yang pertama saya upgrade, saya install itu adalah Windows 11 Pro karena di laptop saya itu pakai Windows 11 Home. Alasannya simple ya, karena di Windows 11 Pro itu dan juga Windows 10 Pro sebenarnya ada fitur yang disebut dengan encryption ya, yang disebut dengan BitLocker. Itu adalah aplikasi tambahan di Windows yang cuman bisa diaktifkan di Windows versi yang Pro. Dan di situ saya harus upgrade karena itu salah satu requirement untuk tempat saya bekerja ya. Jadi laptopnya memang semua drive-nya harus dienkripsi untuk menjaga keamanan data-data yang ada ketika laptop itu hilang dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan ya. Terus saya mau share aja screen-nya. Ya ini adalah screen Windows 11 yang saya pakai. Kalau dilihat di sini lebih mirip Windows 10 sebenarnya. Karena setelah saya pakai Windows 11, itu saya tuh nggak suka sama taskbar-nya. Windows 11 taskbar. Ya kira-kira kayak gini ya gambarnya ya. Kalau yang Windows 11 standar itu ya. Jadi di taskbar-nya itu cuma kelihatan ikon aja dan nggak ada opsi untuk menampilkan em, ini ya label yang ada di sini ya. Nah, setelah saya cari-cari, siapa tahu bisa opsi untuk menampilkan ini. Ternyata memang nggak ada di Windows 11, tapi ada aplikasi untuk menambahkan ini yang disebut Explorer Patcher. Ini ada di GitHub dan kayaknya cukup populer karena banyak juga yang komplain di sini ya. Setelah pakai Windows 11 banyak yang komplain ternyata, dan ini adalah aplikasi untuk menambahkan fitur-fitur yang hilang dari Windows 10 sebenarnya. Dan ya, saya rekomen kalau ada yang suka pakai taskbar yang ada labelnya dan pakai laptop Windows 11, bisa coba pakai aplikasi ini. Walaupun nggak 100% smooth ya, ada beberapa isu ketika saya pakai aplikasi ini, tapi kalau kita cari-cari solusinya di discussion atau di isu yang ada di sini ya, ada kok beberapa reply di situ yang dimana kita bisa menyelesaikan isu-isu tersebut ya. Karena ini juga masih in progress sebenarnya aplikasi ini. Sama apa lagi ya? Oh ya, untuk desktop sendiri, saya nggak aneh-aneh. Saya pakai Rainmaker ya di sini untuk menampilkan data seperti ini. Dan di sini saya sudah pakai Rainmaker itu sejak Windows XP kalau nggak salah ya. Jadi sudah lama sekali. Dan saya selalu pakai defaultnya aja seperti ini. Cuman biar kelihatan aja data-data yang ada, misalnya RAM, CPU usage-nya, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya dari network ini ya, kita bisa lihat download dan upload ya, dan juga IP address. Dan ini buat saya cukup berguna ya. Apalagi kalau kita sedang pakai VPN misalnya. Oke, next. Untuk file manager di Windows 11 sebenarnya nggak beda jauh dengan Windows 10. Dan saya juga kadang pakai Windows 11 seperti ini. Cuman yang nggak enak lagi di Windows 11 ini, kalau kita klik kanan ya, opsinya itu jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan untuk menampilkan opsi fullnya, itu kita harus klik show more option kayak gini. Dan ini jadi kerja dua kali ya, karena sebagai seorang web developer tentunya kita ingin buka terminal gitu misalnya ya, atau buka dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sini ya. Jadi agak ribet, tapi untungnya selama ini saya selalu pakai aplikasi yang disebut dengan QDIR atau ya QDIR memang namanya ya. Di sini adalah aplikasi file explorer yang multi Windows seperti ini ya. Bahkan kita bisa bikin
Windows-nya jadi 4 kayak gini misalnya. Dan di setiap Windows itu kita bisa ada tab-tabsnya gini ya. Kita bisa buka dengan tab-tab yang baru seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Dan ya, ini sangat memudahkan sekali dan membuat, maaf ya kalau gambarnya agak kekecilan, karena ya resolusi yang saya pakai memang Full HD, jadi ya, dan ini memang nggak bisa di zoom ya. Kalau di zoom cuman gambarnya sih yang gede, teksnya tetap kecil. Tapi ya, ini aplikasi yang saya pakai. Untuk text editor masih sama. Ini ya jadi komplain banyak orang juga yang nonton video saya, kok masih pakai Notepad++, ya. Sebenarnya kalau aplikasi VS Code saya juga ada, saya install juga, kadang saya pakai juga, tapi untuk editor utama saya masih pakai Notepad++. Dan selama ini sih kayaknya nggak ada masalah juga dipakai di Windows 11. Em, oh iya, untuk engine-nya sendiri, kita ngomong ke web development ya sekarang ya. Em, yang paling penting di sini, oh ya, kalau untuk Windows jelas ya, mungkin saya jelaskan di sini ya, saya pakai PATI untuk SSH ya standarnya. Di Windows saya pakai Slack untuk komunikasi, untuk kerja juga, untuk ya sebenarnya cuma itu aja sih ya, nggak ada aplikasi yang aneh-aneh di sini. Untuk engine-nya sendiri, kalau di Windows itu kan ada namanya WSL ya, yaitu Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem for Linux. Jadi kita bisa nginstal Linux di Windows dan ini juga sudah jadi suatu standar ya untuk web developer ya yang menggunakan Windows. Jadi karena web developer itu kan biasanya tools-toolsnya memang didesain untuk server ya, untuk Linux. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Dan di sini saya pakai WSL 2. Di laptop yang lama saya pakai WSL 1. Kalau ada yang masih pakai WSL 1, saya sarankan untuk upgrade ke WSL 2 secepatnya. Jadi saya pakai WSL 1 tuh cukup lama dan karena laptop saya kan saya pakai kerja setiap hari dan kerjanya selalu banyak gitu ya. Saya agak males untuk upgrade ke WSL 2. Tapi setelah saya pakai WSL 2 ternyata tuh jauh lebih stabil ya daripada WSL 1. Jadi kalau ada yang pakai worth it kok untuk upgrade ke WSL 2. Untuk apalagi ya? Oke, kita masuk ke web development deh ya. Web development sendiri untuk local development saya pakai yang utama adalah pakai Docker. Saya buka dulu ya. Ya, ini kontainernya kosong. Tools utama yang saya pakai itu disebut WP Local Docker. Ini memang tools local development yang dibikin oleh kantor saya, 10up ya. Ini yang versi 2. Sebenarnya sudah versi 3 sih ya yang terakhir. Dan saya pakai versi yang terakhir. Saya saranin kalau pakai WP Local Docker ini install bukan di Windows-nya tapi di Linux-nya dengan menggunakan WSL 2. Terakhir yang bisa diinstal di Windows itu 2.7 kalau nggak salah versinya. Jadi di laptop yang lama saya tuh install WP Local Docker itu di Windows-nya langsung. Jadi nggak menggunakan WSL. Tapi sebenarnya jauh lebih stabil ketika kita pakai di WSL dan terutama ya ternyata untuk versi yang 2.8 ke atas itu nggak bisa diinstal di Windows langsung ya. Dan karena sudah ada WSL juga jadi expected. Saya akan bikin videonya secara terpisah ya untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di WP Local Docker. Mungkin saya tampilkan sedikit ya gimana caranya untuk start server. Saya tinggal ketik gini. Setup Docker, start misalnya salah satu environment lokal yang saya pakai, docker wp.test. Dan ini akan menjalankan, ini saya pakai di Linux ya, kalau bisa dilihat di sini ada ikonnya Linux ya, saya pakai Ubuntu 20. Nah, bisa dilihat di sini, di Dockernya sudah jalannya ada mail catcher untuk tes email, dan juga ada phpMyAdmin untuk cek database dengan lebih mudah. Dan juga ya, ada memcache-nya juga ada ya. Dan ini ya, base-nya pakai Nginx ya. Jadi kalau ada yang pakai Nginx di development, cocok juga pakai ini. Docker wp.test.
Ya, ini website kosongannya setelah kita bikin dengan WP Local Docker. Kalau kita mau stop kontainer yang ini, misalnya kita bisa ketik aja run up docker stop docker wp tas. Dan ya bisa dilihat sini akan langsung hilang, dan kalau kita refresh akan masuk ke Nginx error ya 503. Tapi ya saya selalu install dua ya. Di komputer yang lama saya pakai XAMPP ya, saya pakai XAMPP, tapi di komputer baru saya coba cari-cari alternatif, dan akhirnya yang saya pilih adalah Laragon. Dan ini cukup simple, dan saya akan bikin videonya juga besok ya. Untuk saya akan upload videonya besok tentang membahas tentang Laragon ini. Saya juga akan buat video terpisah untuk WP Local Docker kalau ada yang tertarik ya. Di sini cukup menarik ya. Kita tinggal wp tas. Ya, ini adalah Laragon ya, yang bisa pakai di Laragon. Oke, kita stop aja. Kita refresh juga sudah hilang ya. Sudah nggak bisa jalan. Karena pakai Apache ya di sini. Oke, aplikasi-aplikasi lainnya yang saya pakai. Um, yang pertama adalah Tortoise Git. Kita akan buka aja ya, Tortoise Git. Saya akan coba di sini ya, GitHub. Ini deh ya, kita coba. Jadi Tortoise Git ini adalah salah satu aplikasi yang saya sudah pakai sejak dulu. Saya buka aja websitenya. Jadi ini adalah Git client ya untuk Windows. Saya pakai ini sejak, sebenarnya saya nggak pakai ini sejak Tortoise gitu ya, Tortoise SVN namanya. Aplikasi yang berbeda, tapi sama persis ya. Tujuannya saya akan tunjukin aja caranya gimana. Misalnya saya mau clone ini di lokal, saya bisa lakukan seperti ini. Git clone, saya tinggal masukkan URL-nya, kita oke. Ini akan jalan ya untuk cloning. Di sini juga sudah ada komennya ya di sini ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan git clone progress recursive git ini ya. Jadi sama persis dengan git kalau misalnya kita mau ketik sendiri pakai command line juga bisa pakai terminal. Nah, di sini enaknya di sini ya. Bisa kelihatan ada tanda centang birunya ini ya, centang hijau bukan centang biru. Centang hijau seperti ini. Jadi kalau misalnya kita edit filenya ini ya, kita kasih spasi misalnya. Jadi dilihat di sini ada tandanya berubah ya, jadi centang biru, jadi tanda merah seperti ini. Jadi ini untuk melihat file apa aja yang diedit jadi lebih mudah. Jadi terintegrasi dengan Windows Explorer sebenarnya. Dan ini buat saya salah satu yang nggak bisa saya tinggalkan sih ya. Dan saya pakai ini sejak saya pakai SVN, yang namanya Tortoise SVN. Jadi ini aplikasi yang dulu saya pakai ketika saya pertama kali pakai version control, dan setelah saya pakai Git pun saya pakai Tortoise Git. Walaupun sebenarnya banyak juga klien-klien yang lain yang cukup bagus ya. Misalnya GitHub juga punya klien sendiri ya, di mana bisa lihat list file yang kita edit dan lain sebagainya. Tapi karena ini lebih terintegrasi ke Windows, jadi buat saya cukup enak dipakai. Setelah itu ya, saya juga ada FileZilla, standarnya untuk FTP. Tapi saya jarang pakai sih sekarang ini. Tapi ya tetap saya install. Untuk Office sendiri, saya lebih suka pakai LibreOffice daripada Microsoft Office karena lebih standar aja sih ya sebenarnya. Jadi lebih cross platform gitu. Ya, cuman itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang aneh-aneh ternyata. Tadinya saya pikir saya akan butuh waktu ya beberapa hari, mungkin seminggu ya, untuk benar-benar mindahin workflow dan aplikasi yang saya pakai dari komputer lama ke komputer baru gitu ya.
Karena komputer yang lama sudah saya pakai kerja ya full 4 tahun terakhir ini ya. Ternyata setelah saya benar-benar mau coba install, cuma butuh waktu beberapa jam aja ya, 1-2 jam, dan saya bisa sudah eh, menjalankan semuanya di komputer yang baru. Oke, sekian sharing saya hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Windows 11 dan aplikasi yang saya pakai, bisa tulis di komentar, nanti saya akan coba balas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.